Pak Haji kan punya anak perempuan cakep nih. Itu loh yang paling cakep itu yang lahirnya diceplok. Iya, nah saya rencana tuh pengen ngelamar anak Pak Haji nih. Saya kalau ngeliat hidungnya nih, udah kayak ngeliat gembok PLN. Bulet, kenyal ya. Pak Haji lihat sendiri, anak Pak Haji kan udah cantik, soleha. Terus dia nikah sama saya, yang orangnya soleh begini. Itu kalau soleha ketemu soleh, anaknya bisa jadi toa masjid. Saking solehnya. Makanya jangan lama. Saya nih saking solehnya Pak Haji. Waktu saya lahir, azan sendiri saya. Tuh, gimana kagak soleh? Padahal aku tuh bingung, ngapain mereka rebutan jabatan gitu? Padahal kan semesta juga tahu gitu kan, cuma kamu yang layak direbutin. Padahal kan semesta juga tahu gitu kan, cuma kamu yang layak direbutin. Coba tanya hatimu sekali lagi, sebelum engkau benar-benar pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lur? Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Anta imamul hadra. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini, kembali lagi kita ada di video prank taksi online sholawat yang sudah mulai istiqomah. Karena emang gak terlalu banyak acara di bulan menjelang pilpres ini ya. Jadi emang hari tenang ya, bener-bener tenang aku di rumah. Akhirnya pakai syuting dan lain-lain. Teman-teman, kemarin juga banyak yang nanya ke aku, karena belakangan ini banyak orang yang memposting-posting ibadah-ibadah mereka ya, baik itu umroh, terus baca Al-Quran di posting dan lain-lain sebagainya. Ini menimbulkan ada beberapa yang nanya ke aku, Gus Aldi, emang boleh ya kalau kita ibadah terus kita posting di WA atau di Instagram, emang boleh? Apa nggak menghancurkan pahala ibadahnya gitu? Nah, ini aku mau jawab, ada dua perbedaan antara orang yang melakukan syiar atau memotivasi orang lain dan melakukan perbuatan riya. Riya itu pamer ya. Kalau menunjukkan amal ibadah dengan tujuan memotivasi orang lain nih, supaya orang lain itu terpancing dan akhirnya mau ibadah juga, maka itu bisa menjadi pahala dakwah malah gitu ya. Dan kalau dia niatnya pamer agar orang lain itu muji dia gara-gara ibadah yang dia posting itu, maka itu bisa menghancurkan amal ibadah dia. Jadi ini dua hal yang beda ya, padahal perilakunya sama gitu. Perilakunya memposting sesuatu amal ibadah, tapi kalau diniatkan dengan syiar maka dia dapat pahala. Kalau diniatkan riya, dia nggak dapat apa-apa, bahkan cenderung dia terjerumus kepada dosa gitu. Jadi teman-teman, yang tahu niat seseorang ya dia sendiri gitu ya. Kita tidak punya hak menghukumi orang lain apakah dia sedang melakukan riya atau syiar itu, karena yang paling tahu dia dengan Allah aja gitu. Tapi kembali lagi ya pada niat juga, di dalam kitab Arba'in Nawawiyah itu kita sering dijelaskan ya, innamal a'malu binniyat gitu. Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya baik, maka dia akan menjadi amal yang baik, walaupun itu perkara dunia, bisa menjadi pahala akhirat. Dan ada banyak pekerjaan ibadah akhirat yang hanya menjadi kegiatan dunia aja, karena niatnya bukan untuk Allah gitu. Padahal Allah tidak mau dipersekutukan. Allah pengennya ibadah kita buat Allah aja gitu ya. La yaqbalu syarikah, Allah tuh nggak menerima persekutuan. Oke, buat teman-teman yang pengen punya kaos seperti aku ini, kaos-kaos dakwah ya, kaos-kaos pesan-pesan keagamaan, pesan-pesan nasihat yang baik, kalian bisa langsung check out aja di Shopee, bisa di sini, bisa Gus Aldi Store namanya. Cek cus. Oke teman-teman semua, kita udah sampai di titik jemputnya. Sekarang kita langsung jemput aja penumpangnya. Mudah-mudahan orangnya cantik, baik, dan enak diajak ngobrol lagi. Cus. A few moments later. Mbak Lia. Iya. Ya, silakan Mbak. Iya, ini kursinya lagi rusak. Di depan dulu nggak apa-apa ya? Sebentar, soalnya belum bisa didudukin. Nggak apa-apa Mbak ya? Silakan.
Aduh maaf ini jadi di depan sana itu kursinya apa joknya sobek mbak, kena ini omongan tetangga tajam soalnya, dia sobek. Sama ini kalau di taksi online aku biasanya aku ngajak penumpang buat baca doa dulu. Nanti ikuti aku baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa mursaha. Inna rabbi. La ghafurur rahim. Subhanalladzi. Sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Mudah-mudahan berjalan selamat mbak. Sama ini pakai seat belt biar lancar sampai akad nikah nih mbak. Dari langsung berangkat ya. Oke. Mbak siapa namanya tadi lupa? Mbak Emilia. Emilia manggilnya? Emil aja. Emil ya. Aduh teman aku soalnya menama Lia, Amalia dipanggilnya Sarjono. Itu nggak nyambung. Ini Lia aja nggak apa-apa ya. Iya, Mbak Lia pernah dengar tentang neraka nggak mbak? Pernah. Pernah ya. Ada film-filmnya juga kemarin ya. Apa siksa neraka gitu. Di Indosiar banyak kan azab-azab neraka. Itu kalau aku nggak salah dengar nih ya, mungkin bisa dikoreksi. Neraka itu kan tempat pembalasan orang-orang zolim gitu, betul gak sih? Iya betul. Selama di dunia ya maksiat. Mbak Lia takut nggak masuk neraka kira-kira? Takut lah. Menurut Mbak Lia nih, orang-orang yang bakal masuk neraka tuh orang-orang yang kayak gimana Mbak? Apa ya? Mungkin pencuri atau perampok kali ya? Pencuri perampok, karena mereka ngambil hak orang lain, ya itu juga ya, salah satunya ya mungkin ya. Aku jadi takut masuk neraka kalau gitu. Kenapa? Ya soalnya aku dari tadi curi-curi pandang dan akhirnya sekarang udah gak mau pisah lagi. Kenapa? Ya soalnya aku dari tadi curi-curi pandang dan akhirnya sekarang udah gak mau pisah lagi. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka. Mbak Lia, ya, aku kadang suka bingung, kenapa sih orang kalau dia mau berdoa selalu tuh ekspresinya ngangkat tangan gitu? Ya salah satu isyarat buat berdoa mungkin. Doa minta gitu ya, minta ya. Iya sih ya, karena kita kan lagi minta ya. Tapi kadang yang aku bingung tuh doa tuh nggak selalu cepet dikabul ya. Jadi nggak selalu cepet. So kita minta hari ini nggak selalu dikabul hari ini. Harus ekstra sabar berarti. Mbak Lia suka berdoa? Suka dong. Tiap habis apa nih? Ya setiap habis sholat. Tiap habis sholat. Apa sih yang didoain Mbak? Ya doain buat diri sendiri, buat orang tua, buat keluarga. Keluarga. Kalau aku udah jadi keluarga belum ya? Belum ya? Tapi boleh Mbak ditambahin doanya. Aku kalau boleh request minta tambahin biar aku cepet ngelamar kamu. Tapi boleh Mbak ditambahin doanya. Aku kalau boleh request minta tambahin biar aku cepet ngelamar kamu. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Mbak Lia, ini aku izin mau ngangkat telepon sebentar ya. Ini ada Pak Haji nelfon aku nih. Gak apa ya? Udah gak nih? Soalnya mukanya kayak takut kehilangan gitu. Jangan kangen ya Mbak ya? Iya banyak yang kangen Mbak kalau aku telepon. Suka kadang mereka, Mas jangan lama-lama teleponnya. Aku udah candu banget, Apa ya Mbak ya? Sebentar ya. Halo, Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Pak Haji kemana aja? Baru nelfon sekarang. Ngomong-ngomong apa kabar Pak Haji nih? Lagi sakit. Ya Allah, apaan yang sakit Pak Haji? Mata kaki. Ya? Makanya Pak Haji tuh jaga kesehatan. Hidup jangan kebanyakan ngemilin kerdus AC. Jadinya begitu, bentar-bentar sakit. Pak Haji kalau sakit jelek soalnya. Ya tuh muka udah kusut nih, rambut acak-acakan, pucet begitu. Pak Haji manusia apa spanduk caleg nih? Kusut. Iya. Ini Pak Haji, ini mumpung kita lagi teleponan ini. Ini kan kita udah lama ini kenal kan. Silaturahim udah, wah dari lama banget dah. Dari zaman Ultraman masih jagain parkir kan kita.
Iya, makanya nih saya ada maksud niat baik banget ini Pak Haji, supaya silaturahim kita tetap terjaga, relasi kita tidak terputus. Saya tuh ada rencana, Pak Haji kan punya anak perempuan cakep nih. Itu loh yang paling cakep itu yang lahirnya diceplok. Iya, nah saya rencana tuh pengen ngelamar anak Pak Haji nih. Iya Pak Haji, biar hubungan kita bisa makin deket. Itu saya soalnya jatuh cinta banget sama anak Pak Haji nih yang cakep itu. Saya kalau ngeliat hidungnya nih udah kayak ngeliat gembok PLN. Bulet, kenyal, ya ampun. Bener Pak Haji, gemes liatnya. Tapi nih ngomong-ngomong Pak Haji, ini anak Pak Haji kan banyak nih, selusin setengah nih. Tapi yang cakep saya lihat cuma satu nih. Yang lain nih kalau saya lihat nih mukanya anyep kayak beras raskin. Ya iya makanya itu sebenarnya anak Pak Haji apa ampas telur gulung sih gitu. Tapi ada tuh anaknya Pak Haji yang cakep tuh. Iya si Marcelina itu. Saya tuh demen banget dah. Makanya saya tuh pengen banget lamaran kita tuh dipercepat Pak Haji. Saya sama anak Pak Haji. Bener-bener itu wanita idaman saya. Saya kalau ngeliat dia nih, dia kalau keramas pakai mobil pemadam. Coba itu yang saya cari, wanita pemberani. Bener, energik. Iya, makanya kita kan pengen cepet-cepet Pak Haji. Takutnya kalau kelamaan pacaran kan anak Pak Haji bisa ditikung sama jenglot muda. Tapi nih Pak Haji, kalau sampai anaknya Pak Haji yang cantik itu nikah sama saya, sudah bisa dipastikan nanti cucunya lahir akan jadi anak yang cakep-cakep. Iya beneran, Pak Haji lihat sendiri, anak Pak Haji kan udah cantik, soleha. Terus dia nikah sama saya, yang orangnya soleh begini. Itu kalau soleha ketemu soleh, anaknya bisa jadi toa masjid. Saking solehnya. Makanya jangan lama. Ya udah Pak Haji nggak usah ragu-ragu lagi pokoknya ya. Segera nikahin anak Pak Haji sama saya. Iya jangan sampai kayak tetangga saya tuh. Dia punya anak cakep dinikahin sama Sarjono anak maling ayam. Kagak bener Sarjono. Itu kalau sampai si Sarjono nikahin anak Pak Haji, Pak Haji mau mas kawinnya dikasih koin kerokan. Licin kagak guna. Sombong amat. Mending nikahin sama saya Pak Haji. Kalau saya kan emang udah soleh, keturunan dari keluarga yang soleh. Bapak saya pergi haji 3,5 kali. Bayangin, yang setengah nyasar nonton Ronaldo di Arab. Tuh, bapak saya. Makanya nikahin sama saya. Saya nih saking solehnya Pak Haji. Waktu saya lahir, azan sendiri saya. Tuh, gimana kagak soleh? Ada orang begitu. Yaudah, Pak Haji, minggu depan saya insya Allah bakal ke rumah Pak Haji nih sama keluarga saya. Keluarga saya soalnya jauh, tinggalnya di kota Saranjana. Ya kan beda sama Pak Haji kan di kota Sarangjanda tuh. Beda, makanya kita tetanggaan. Lagian ini juga saya nggak bisa lama nih Pak Haji nelfon. Iya, saya tutup dulu ya, soalnya saya masih ngantri nih. Ini ada tante-tante mau operasi plastik STNK ini. Biar cakep kali. Ya udah gitu aja Pak Haji ya. Maafin, ayo, assalamualaikum. Lama nih Mbak jadi nelfon nih Mbak, maafin ya. Itu tadi teman saya Pak Haji kadang curhat. Saya tuh pengen ngelamar anaknya. Cuma susah, anaknya tuh kalau dilamar lahirnya aja diceplokin. Ada adeknya pas bersin baru keluar lahir dia. Makanya kayak gitu. Oh iya Mbak, sama di taksi online saya ini biasanya saya tuh suka menghibur penumpang saya dengan nyanyi 1-2 lagu. Jadi kan ini kita perjalanan jauh nih. Jalan jauh, jadi daripada bengong ya kita dengerin saya nyanyi nggak apa-apa ya. Soalnya saya tuh dulu pernah juara nyanyi Mbak. Waktu saya ikut lomba tarik tambang Duda Anak 1. Makanya itu, jadi suara saya bagus gitu dari bawaan itu gitu. Saya nyanyi boleh Mbak ya? Ini ada 1-2 lagu ini pasti seneng banget Mbak. No! Wah, ini tuh lagu favorit saya sama mantan saya dulu. Cuma mantan saya berewokan. Saya nggak jadi. Dinikmatin Mbak ya. Ku pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu.
hati nih, Mbak. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Siap. Bagus banget. Masukinya ke jiwa, Tuhan tolonglah diriku, Mbak. Ayo, Mbak. Pakai uang, pakai. Banyak nggak apa nih lagunya nih, nggak apa lagunya ya. Terus tadi juga ini seteman gitarnya kayaknya kurang pas ini dari musiknya. Jadi vokal saya yang harusnya bagus banget kan, jadi agak belok gitu. Terus kata teman-teman saya gini, Mbak, saya tuh kurang cocok kalau nyanyi lagu-lagu Indonesia sebetulnya. Kalau Mbak lihat nih, hidungan saya udah kayak Arab banget kan. Emang muka saya tuh kayak Pangeran Salman, banyak yang bilang begitu. Saya tuh campuran antara Korea dan Arab. Jadi mukanya lebih ke Depok sih kalau saya. Jadi lebih ke Indonesia gitu. Makanya nah, ini saya mau nyanyi lagu Arab nggak apa ya? Boleh. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Ini soalnya kurang cocok tadi seteman gitarnya nih. Panas banget Mbak di luar ya. Mataharinya di luar, yang membara malah cintaku padamu. Wow. Rabbi khalaq Taha min nur Fihi ihtiram Fihi ihtiram Nadahu aqbil ya mukhtar أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى بيت المأمور صلى إمام صلى
antara angin. Alhamdulillah. Gak lama Mbak ya? Kebagus apa suaranya? Ya Allah. Yang mana yang pertama? Yang kedua. Berarti Mbak ini ciri-ciri orang yang lebih suka sholawatan ya? Iya. Oh, berarti lebih suka dengar sholawat daripada lagu biasa. Ini ciri-ciri wanita solehot ini. Solehah. Solehot sini. Kok bisa berbeda begitu? Itu karena tadi udah minum air jampe Mbak. Jadi ini air jampe nih. Air yang terbuat dari air mata mak lampir. Mak lampirnya habis diputusin sama duda anak 10. Nah, gitu. Mbak Lia, ini tuh sekarang masih musim pilpres aja, banyak banget. Wah, baliho caleg ya dari tadi. Banyak udah nentuin pilihan belum nih buat presiden? Udah ya, wajib nih. Yang penting nggak saling jelekin satu sama lain, Mbak ya. Saling dukung aja. Karena kan tiga-tiganya juga pasti yang terbaik lah. Itu siapapun yang jadi, mudah-mudahan jadi presiden yang terbaik gitu. Jadi kadang aku bingung deh sama orang-orang ya di parlemen, di elit-elit gitu. Mereka tuh kan rame banget itu rebutan jabatan gitu kan, ibaratnya rebutan jabatan. Padahal aku tuh bingung, ngapain mereka rebutan jabatan juga? Padahal kan semesta juga tahu gitu kan, cuma kamu yang layak direbutin. Ngapain mereka rebutan jabatan juga? Padahal kan semesta juga tahu gitu kan, cuma kamu yang layak direbutin. Coba tanya hatimu sekali lagi, sebelum engkau benar-benar pergi. Mbak Lia, Ya. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Ini Mbak Lia anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak ke-6 dari 5 bersaudara. 6 bersaudara. Oh, 6 bersaudara. Iya. Oh, bingung juga tadi ya. Anak ke-6 dari 5 bersaudara. Ke-6 bingung ya. Tapi Mbak Lia tuh bersyukur ya. Nama panjangnya apa tadi? Emilia ya? Emilia. Mbak Emilia dikasih nama bagus banget sama orang tuanya, itu patut bersyukur. Karena nama Emilia itu ada maknanya di bahasa Zimbabwe, Mbak. Jadi ada artinya, itu artinya khusus dan bagus banget. Artinya itu kamu segalanya buat aku. Artinya itu kamu segalanya buat aku. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Mbak Emilia, ini sebelumnya aku mau minta maaf. Mau minta maaf dulu ya, sebanyak-banyaknya. Tadi kan harusnya naik ke belakang ya. Iya. Akhirnya jadi di depan sini. Terus aku nyanyi-nyanyi fale sampai akhirnya sholawatan. Tapi mudah-mudahan terhibur, Mbak. Itu sebetulnya Mbak Lia itu lagi ada di channel YouTube aku, nama channel Gus Aldi. Aku ini YouTuber, Mbak, lagi bikin sosial eksperimen. Nah ini kalau lihat ada kamera sini. Iya. Jadi semua aktivitas kita dari tadi direkam sama satu lagi di sana. Iya, 2 kamera ini. Nah, aku mau minta izin nih, boleh nggak nanti kalau videonya aku tayangin di channel YouTube aku? Ya boleh sih. Boleh nggak apa-apa ya? Wah ini baik banget, luar biasa. Sama aku mau izin berhenti nanti, Mbak. Soalnya ada yang mau aku omongin buat keluarga besar kita nanti. Gak apa-apa ya, aku berhenti sebentar ya? Iya, nggak apa-apa. Ini ada yang penting soalnya. Jadi gini Mbak Emilia, semua penumpang yang naik di taksi online aku yang kebetulan kena prank begini, nanti bayar taksi online gratis. Jadi Mbak Emilia udah nggak harus bayar lagi. Dan aku ada satu hadiah ini buat Mbak Emilia, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan dilihat nilainya, diterima aja. Ya, terima ya. Iya, Terima ini kasih. bentuk ketulusan dan terima kasih karena udah gak marah-marah. Kan biasanya ada yang minta turun gitu. Sedikit. Oh, sedikit. Sama aku minta Instagram boleh? Boleh, boleh. Nah, ada Instagram nggak? Instagramnya namanya apa? Namanya Emilia Sutisna 21. Emilia Sutisna. Oh ini ya, aku follow ya Mbak. Iya, boleh. Oke. Nanti di ini ya, di love balik ya. Fallback. Follow back ya. Oke deh. Makasih banyak, kita langsung jalan lagi ya. Oke, baik. Makasih juga. Mbak Lia, Iya. ini karena udah mau sampai ya, aku mau minta maaf sekali lagi. Nah tadi udah gombal-gombalin juga, itu nyampe hati gak sih Mbak?
sekali sukses gitu gombalannya. Ini mudah-mudahan nanti bisa jadi saudara terus ya. Lanjut komunikasi di Instagram gitu ya. Aku tuh pengennya kalau habis syuting gini nggak cuma sekedar ketemu sekarang, tapi tetap bisa jadi relasi gitu. Hingga suatu saat nanti bisa komunikasi lagi, ada hubungan yang lain gitu. Oh bukan, saya hubungan kerja gitu maksudnya. Hubungan keluarga nggak apa-apa sih sebenarnya. Aduh, ini nanti aku nuruninnya di mana nih? Di sebelah mana? Itu aja mas, depan kafe aja. Depan kafe. Soalnya kalau di hati kamu nggak akan muat. Oh my god. Itu sih nggak muat ya. karena terlalu penuh mungkin. Terlalu banyak gombal. Di sini Mbak ya? Iya boleh di sini. Oke deh. Sini nggak apa-apa ya? Oke. Aduh. Oke. Makasih banyak. Ya, makasih ya mas. Hati-hati di jalan Mbak. Ya. Pamit ya. Oke, teman-teman semua. Itu tadi video yang udah kita buat bareng Mbak Emily ya. Ih manis banget ya orangnya ya. Itu kayak gula diabetasol deh. Sedikit yang manis deh. Oke, teman-teman, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya, bisa ngehibur kalian semua. Jangan lupa ditonton video yang lain karena banyak juga lawak-lawak lucu dan gombalan-gombalan super keren. Wow. Sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.